Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang penuh teka-teki, menguras emosi, dan menggetarkan hati, kisah antara dua sosok yang tak pernah disangka bisa disatukan, Mas Bupati Lindra dan Niken Salindri, pesinden muda berbakat dari Kediri. Apakah mereka memang ditakdirkan untuk berjodoh? Ataukah hanya menjadi korban dari janji orang tua dan tekanan tradisi? Apakah cinta bisa tumbuh dari perjodohan, atau justru kehancuran yang menanti di ujung pelaminan? Saksikan cerita bertajuk, Dijodohkan atau Jatuh Cinta, kisah mengejutkan Mas Bupati Lindra dan Niken Salindri. Kisah ini akan membawamu menelusuri setiap dilema, air mata, dan keputusan sulit yang tak semua orang berani ambil. Jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita dramatis dan viral lainnya. Karena satu klik dari kamu adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Malam itu, angin berembus pelan menyapu pelataran Pendopo Agung Tuban. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip menghiasi langit-langit, dan aroma bunga melati menyeruak dari setiap sudut. Di tengah keramaian acara kebudayaan yang megah itu, Niken Salindri melangkah anggun mengenakan kebaya beludru hijau tua, lengkap dengan sanggul dan hiasan bunga Kamboja di telinga. Tak ada yang tahu, di balik senyumnya malam itu, jantungnya berdegup kencang bukan hanya karena akan tampil di hadapan para pejabat penting, tapi karena firasat aneh yang entah kenapa muncul sejak pagi. Langkahnya terhenti sesaat di balik tirai panggung. Ia mengintip ke arah barisan kursi utama. Di sana duduk seorang pria muda dengan sorot mata tajam dan senyum karismatik yang tidak bisa ia abaikan. Itulah Mas Bupati Lindra, pemimpin muda yang terkenal tegas, berwibawa, namun jarang muncul dalam acara-acara budaya seperti ini. Niken menunduk cepat, mencoba mengusir rasa gugup yang tiba-tiba menyerangnya. Ia tidak tahu bahwa sejak beberapa menit lalu, pandangan Mas Lindra tak pernah lepas dari balik panggung, tepat ke arah tempatnya berdiri. Saat Niken mulai melantunkan tembang pembuka, suasana berubah menjadi magis. Suaranya yang merdu menembus hati setiap orang, termasuk Mas Lindra. Tapi bagi Niken, nyanyiannya malam itu terasa berbeda, seperti nyanyian perpisahan dengan kebebasannya. Ia tak tahu kenapa perasaannya begitu berat. Dan ketika lagu selesai, tepuk tangan membahana, tapi sorot mata Mas Lindra yang terpaku padanya membuat waktu seakan berhenti. Setelah turun panggung, Niken dibawa panitia menuju ruang VIP tanpa banyak penjelasan. Di sana, ia dikejutkan oleh kehadiran kedua orang tuanya yang tampak tegang. Dan di seberang ruangan, Mas Lindra berdiri dengan setelan adat lengkap, memegang map berwarna emas. Niken, ini bukan sekadar undangan biasa. Ini awal dari perjodohan yang sudah lama dirancang, ujar ibunya lirih. Dunia Niken seakan runtuh. Ia hanya ingin bernyanyi, bukan dinikahkan malam itu. Maafkan saya, Mbak Niken, suara Mas Lindra terdengar tenang, tapi matanya menyiratkan konflik batin yang dalam. Saya pun baru diberitahu 2 hari lalu. Tapi kalau takdir berkata lain, mungkin ini memang jalan kita. Niken memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak mengenal pria itu, bagaimana bisa langsung menerima perjodohan yang datang seperti badai tanpa aba-aba. Malam makin larut, Niken menyendiri di belakang pendopo, memandangi bintang-bintang yang redup. Ia merasa seperti wayang yang ditarik benang oleh tangan-tangan tak terlihat. Tapi yang paling menyakitkan, kenapa hatinya justru tidak marah pada Mas Lindra? Kenapa ia justru merasa terpikat dengan ketenangannya? Perasaan itu membingungkan dan menyakitkan sekaligus. Sementara itu, dari kejauhan, Mas Lindra memperhatikan Niken dalam diam. Ia bukan pria yang percaya pada cinta pandangan pertama, tapi sejak tembang itu dinyanyikan, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang mengguncang keyakinannya. Ia tahu malam itu bukan waktu yang tepat, tapi jika ini takdir, ia takkan mundur. Ia hanya takut satu hal, apakah Niken akan pernah membuka hatinya untuk seorang bupati yang dibebani terlalu banyak janji. Dan malam itu ditutup dengan sunyi. Tak ada kejelasan, hanya dua hati yang mulai saling bertanya, apakah ini paksaan, ataukah awal dari cinta yang belum sempat tumbuh. Hujan turun pelan di halaman rumah peninggalan kakeknya. Aroma tanah basah bercampur kenangan masa kecil menyeruak di hati Niken. Ia duduk diam di kamar tua itu, menatap figura foto sang kakek yang terpajang di dinding. Di pangkuannya, tergeletak selembar surat kuno yang ditemukan ibunya di dalam kotak kayu warisan. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang sudah mulai pudar.
Tapi isinya begitu jelas, dan mengguncang hidup Niken dalam sekejap. Ia telah dijodohkan sejak kecil dengan anak sahabat karib sang kakek Lindra. Tangannya gemetar saat membaca ulang surat itu. Sang kakek, yang selama ini dikenal sebagai sosok bijaksana dan penuh cinta, ternyata menyimpan rahasia besar. Jika cucuku Niken telah cukup umur, dan jika anak dari sahabatku, yang kini menjabat sebagai pemimpin Tuban, juga siap, satukanlah mereka. Demi kelangsungan silaturahmi dua keluarga dan demi amanah persahabatan kami yang tak sempat terwujudkan di masa hidup. Niken menangis. Ini bukan kisah dongeng. Ini kenyataan pahit yang membelenggu masa depannya. Di sisi lain, Mas Lindra duduk termenung di ruang kerjanya. Di hadapannya, ada foto dirinya bersama ayah dan seorang lelaki tua berkain batik, kakek Niken. Ia teringat bagaimana sang ayah pernah berbisik, "Nak, jika kelak kau jadi pemimpin, jangan lupakan janji keluarga kita. Anak gadis sahabat ayah adalah calon pendampingmu yang sejati." Lindra saat itu masih remaja dan menganggapnya lelucon. Tapi kini, di tengah sorotan politik dan tekanan keluarga, semua terasa seperti jebakan yang tak bisa dihindari. Niken tak sanggup menahan beban sendirian. Ia menghampiri makam sang kakek di bawah rintik hujan dan menangis sejadi-jadinya. "Kek, kenapa cucumu dijadikan taruhan dari janji tua? Bukankah cinta itu harus datang dari hati, bukan surat warisan?" Suaranya lirih namun menusuk. Air mata bercampur air hujan membasahi pipinya. Di kejauhan, ibunya hanya bisa memandangi dengan hati remuk dan rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Malam harinya, Niken memberanikan diri menelepon Mas Lindra. Suaranya berat, tapi tenang. "Apa kamu sungguh akan menikahi seseorang hanya karena wasiat orang tua?" Lindra terdiam, lalu menjawab dengan jujur, "Aku belum tahu. Tapi jika Tuhan mempertemukan kita lewat jalan ini, mungkin ada alasan yang belum kita pahami." Jawaban itu membuat hati Niken makin kacau. Bukankah cinta tak bisa dipaksa tumbuh dari surat dan nama belakang? Desakan mulai datang dari para tokoh adat dan keluarga besar. Acara pertunangan pun mulai dibahas, seolah hati Niken bukan bagian dari keputusan. Ia merasa seperti wayang yang dimainkan oleh tangan-tangan masa lalu. Setiap senyum yang ia berikan pada orang tuanya, adalah topeng dari luka yang belum sempat ia sembuhkan. Dunia yang dulu ia cintai, panggung, sinden, gamelan, kini terasa jauh, digantikan dengan istana megah dan gelar calon istri bupati. Dan di malam yang sama, Mas Lindra berdiri di balkon rumah dinasnya, memandang langit yang mendung. Ia tahu, di balik kekuasaannya, ada gadis yang kini tengah mempertaruhkan hidupnya karena janji yang bukan mereka buat. "Jika dia menangis malam ini," gumamnya, "maka aku bukanlah pemimpin yang pantas. Aku harus membuatnya tersenyum, bukan karena paksaan, tapi karena ia benar-benar mencintaiku." Tapi apakah masih ada ruang untuk cinta tumbuh, di antara puing-puing warisan dan tangis yang belum berhenti? Suasana malam di pendopo Tuban tampak lengang. Jam dinding menunjuk pukul 11 malam saat sebuah mobil hitam berhenti di halaman belakang. Niken turun dengan langkah ragu, ditemani kedua orang tuanya yang hanya memberi isyarat tanpa banyak bicara. Ia belum tahu untuk apa ia dibawa ke tempat itu, terlebih saat tubuhnya masih lelah akibat latihan pentas keesokan harinya. Tapi firasat buruk kembali menyusup. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menandai bahwa malam ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ia dibawa masuk ke ruang tamu privat yang biasanya hanya digunakan untuk menerima tamu-tamu negara. Ruangan itu sunyi, hanya cahaya lampu temaram dan aroma dupa melati yang menyeruak. Dan di sana, berdiri Mas Lindra dengan busana adat lengkap, memegang map merah marun yang tampak resmi. Di sebelahnya duduk tokoh adat, seorang ulama, dan kepala protokoler daerah. Jantung Niken berdetak tak menentu. "Ini bukan mimpi, kan?" bisiknya dalam hati, namun semuanya tampak nyata. Terlalu nyata. "Niken Salindri, malam ini aku datang bukan sebagai bupati, tapi sebagai pria yang ingin memintamu menjadi pendamping hidupku," ucap Mas Lindra lirih, namun tegas. Ia membuka map itu dan mengeluarkan berkas perjanjian resmi pertunangan yang telah ditandatangani oleh keluarganya dan orang tua Niken. Semua tampak sudah diatur terlalu sempurna. Di atas meja terletak sebuah kotak kecil, cincin emas dengan ukiran nama mereka berdua. Niken terdiam, tak ada suara keluar dari bibirnya, bahkan untuk menolak pun ia tak mampu. Matanya mulai berkaca-kaca, dan hatinya seakan tersayat. Di antara semua orang di ruangan itu,
hanya dirinya yang belum berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya, seolah menunggu jawaban yang hanya bisa disampaikan lewat senyuman atau tangisan. Tapi ia berdiri kaku, seolah tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Ibunya mendekat dan menggenggam tangannya erat. "Nak, ini kehormatan besar. Jangan kecewakan wasiat kakekmu." Tapi justru kalimat itu seperti menamparkan. Apakah hidupnya hanya alat pemuas warisan orang tua? Apakah cinta bisa dibangun dari perintah dan kehormatan? Air matanya akhirnya jatuh juga, mengalir perlahan namun menyayat. Ia memalingkan wajah dari semua orang, dan berbisik lirih, "Apa aku tak boleh menolak, walau hatiku belum siap?" Mas Lindra melangkah mendekat, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Ia menggenggam tangan Niken, perlahan namun pasti. "Kalau kau ingin pergi malam ini juga, aku tidak akan tahan. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa ini bukan sekadar perjodohan, melainkan awal dari cinta yang bisa kita bangun bersama." Kata-kata itu menghentak hati Niken. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengarkan, walau semuanya sudah terlambat. Suasana menjadi hening. Tokoh adat dan ulama di ruangan itu mulai menutup berkas lamaran perlahan. Mereka tahu, malam ini bukan tentang keputusan hukum, tapi keputusan hati. Dan untuk pertama kalinya, Niken menatap mata Mas Lindra langsung, tanpa tabir, tanpa keraguan. Di sana ada luka, ada harapan, dan entah mengapa, ada rasa yang tak bisa ia tolak. Malam itu, tak ada jawaban langsung dari Niken. Tapi pelukannya pada sang ibu sebelum keluar dari ruangan adalah isyarat paling jujur, ia belum bisa menerima, tapi juga belum siap kehilangan. Dan di balik pintu pendopo yang tertutup pelan, dua hati kini mulai saling menunggu, dalam diam yang lebih nyaring dari segala kata. Sejak malam lamaran rahasia itu, hidup Niken tak lagi tenang. Senyum yang ia lemparkan saat latihan sinden hanyalah topeng dari kegelisahan yang menumpuk. Di matanya, dunia seperti berubah warna. Apa yang dulu ia cintai kini terasa hampa. Tiap kali ia membuka mata di pagi hari, bayangan map merah marun dan mata Mas Lindra yang penuh harap kembali menghantuinya. Ia tak pernah meminta untuk menjadi bagian dari perjanjian tua, tapi semuanya telah dipilihkan untuknya tanpa bertanya, "Apakah hatimu rela, Niken?" Di ruang keluarga rumahnya, suara detik jam berdetak lebih keras dari biasanya. Ayahnya duduk diam, menatap koran lama yang bahkan tidak ia baca. Ibunya menyusun berkas pertunangan yang akan diumumkan secara resmi pekan depan. "Kami sudah memberi jawaban kepada keluarga Mas Lindra," ujar sang ibu tanpa menatap mata Niken. "Kamu hanya perlu menjalaninya." Niken tercekat. Kata, "hanya," terasa begitu menyakitkan ketika ia tahu itu menyangkut seluruh hidupnya. Niken bangkit dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya di lantai dingin. Ia merasa dikurung dalam sangkar emas. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang benar-benar mendengarkan jeritan batinnya. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh coretan puisi masa kecilnya, dan semuanya kini terasa sia-sia. Apakah aku hidup untuk membayar janji orang lain? Di sisi lain, Mas Lindra menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Para pejabat, orang tua, bahkan penasihat spiritualnya mendesaknya untuk segera mengumumkan pertunangan kepada publik. "Ini akan memperkuat citra kepemimpinanmu, Mas," ucap salah satu stafnya. Tapi Lindra hanya diam. Ia tahu, jika Niken belum mengucap "ya" dengan hatinya sendiri, maka semua pencitraan itu akan berubah menjadi luka. Ia ingin menjadi pemimpin yang adil, tapi kenapa dalam hal cinta, ia justru seperti perampas. Sore itu, Lindra memberanikan diri mengirim pesan pada Niken. Isinya singkat, tapi menusuk, "Jika kamu ingin pergi, aku takkan tahan. Tapi jika kamu butuh waktu, aku akan menunggu meski seluruh dunia mendesakku." Niken membaca pesan itu berkali-kali, dan air matanya tak berhenti mengalir. Ia tak membenci Lindra, justru ia bingung, mengapa lelaki yang dijodohkan padanya bisa sedalam itu mengerti hatinya. Tapi tekanan dari sekeliling tak memberi ruang. Undangan telah disiapkan, gedung resepsi sudah di-booking, bahkan media lokal sudah mulai membocorkan kabar pertunangan mereka. Wajah Niken terpampang di mana-mana tanpa ia tahu. Ia merasa tubuhnya diambil alih oleh dunia yang tak peduli pada isi jiwanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis surat kecil dan menyembunyikannya di dalam buku sindennya. "Jika aku tak mampu melawan takdir, setidaknya biarkan aku jujur pada perasaanku." Beberapa hari kemudian, Niken diminta hadir di acara keluarga besar untuk persiapan prosesi adat.
Di sana, ia duduk di samping Mas Lindra, di depan para sesepuh. Sorot mata semua orang memaksanya tersenyum, padahal hatinya ingin berteriak. Saat salah satu tetua berkata, anak-anak ini adalah simbol janji dua keluarga besar, Niken tak tahan lagi. Ia berdiri, dan dengan suara bergetar ia berkata, tapi bagaimana jika janji itu membunuh hati kami perlahan-lahan? Ruangan hening, semua mata membelalak, tapi hanya Mas Lindra yang tersenyum lirih, lalu berdiri mendekatinya. Kalau begitu, ucapnya lembut, biarkan aku yang melawan dunia bersamamu, daripada melihatmu dilukai oleh janji yang bukan kamu buat. Hari-hari berlalu, dan nama Niken Salindri kini tak hanya dikenal sebagai pesinden muda berbakat, tapi juga calon istri dari Bupati Tuban. Media lokal dan nasional menyorot kisah mereka sebagai romansa modern yang syarat budaya. Tapi di balik pemberitaan itu, ada hati yang terus berperang. Niken merasa dirinya semakin jauh dari dunia yang ia cintai. Ia merindukan panggung, merindukan lantunan tembang dan suara gamelan, tapi kini ia lebih sering duduk membisu di ruangan resmi, mendampingi Mas Lindra sebagai simbol kehormatan. Mas Lindra pun tak kalah. Gelisah, di balik meja kerjanya yang penuh dokumen negara, pikirannya selalu kembali pada Niken. Ia tahu, perannya sebagai bupati menuntut kestabilan dan keteladanan. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menjadi pemimpin bagi ribuan rakyat, jika wanita yang akan ia nikahi sendiri merasa terpenjara? Ia mulai kehilangan arah. Bahkan dalam rapat penting bersama pejabat provinsi, tatapannya kosong, karena hatinya sibuk bertanya, apakah aku telah mengambil kebebasan gadis yang kucintai, demi mempertahankan citraku sebagai pemimpin. Di dalam kamarnya, Niken mulai merasa sesak. Ia mencoba menulis tembang baru, tapi tiap bait yang dituliskannya berakhir dengan air mata. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Semua baju kebaya kesayangannya kini digantikan dengan busana protokoler. Semua jadwal latihan diganti dengan undangan rapat keluarga besar. Suatu malam, ia menatap cermin dan bergumam lirih, siapa aku sekarang? Seorang seniman, atau boneka untuk dipajang di samping kekuasaan? Pada sebuah acara resmi kenegaraan, Niken dan Mas Lindra harus duduk berdampingan di depan para tokoh penting. Wajah mereka tampak sempurna, tersenyum, saling mendukung, tampak harmonis. Tapi di balik sorot kamera, tangan Niken dingin, dan ia tidak pernah menggenggam tangan Lindra. Ia ingin berteriak, tapi di hadapan rakyat, ia hanya bisa tersenyum. Sementara Lindra menatapnya sesekali, seolah ingin mengatakan, maafkan aku, ini bukan yang kuinginkan juga. Malam itu, setelah acara usai, Mas Lindra memanggil Niken ke ruang kerjanya. Mereka berdua duduk dalam diam, seperti dua orang asing yang tak saling kenal. Aku tahu kamu tidak bahagia, kata Lindra pelan. Kalau kamu mau pergi malam ini, aku akan buka pintu selebar-lebarnya. Aku lebih rela kehilanganmu, daripada melihatmu kehilangan dirimu sendiri. Niken menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, tetap bersama Lindra dan menanggung luka, atau meninggalkannya dan kehilangan cinta yang mulai tumbuh perlahan. Lalu bagaimana dengan rakyatmu, dengan tugasmu, dengan semua tekanan dari atas? Tanya Niken lirih. Mas Lindra menatap dalam, lalu menjawab, aku bisa menjalankan negara, tapi takkan bisa memimpin hatiku sendiri jika kamu tak ada di sana dengan bahagia. Kalimat itu menghentak jiwanya. Untuk pertama kalinya, Niken merasa Lindra bukan hanya seorang pemimpin, tapi seorang pria yang benar-benar mencintainya dengan jujur. Di titik itulah, Niken mulai bimbang. Ia tidak tahu harus memilih yang mana, tugas sebagai anak yang harus menjaga kehormatan keluarga, atau haknya sebagai perempuan untuk mencintai dan dicintai dengan bebas. Dan dalam keheningan malam, ia pun menatap bintang-bintang di langit Tuban sambil bergumam, jika cinta ini memang tulus, semoga Tuhan memberi jalan, meski dunia tak berpihak. Malam itu, Niken berdiri sendirian di tepi balkon lantai 2 rumah dinas bupati. Angin berembus pelan, membawa suara gamelan dari kejauhan, seolah mengingatkannya akan dunia yang mulai menjauh. Di balik keindahan cahaya lampu kota Tuban, hatinya dibelenggu oleh kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sudah terlalu lama memendam, terlalu sering menunduk dan berpura-pura kuat. Tapi menjelang hari pertunangan resmi, ketakutan datang lebih nyata dari sebelumnya. Apakah ini jalan hidup yang benar? Atau justru aku sedang melangkah menuju kehancuran yang dibungkus kebesaran? Sementara itu, di ruangan sebelah, Mas Lindra duduk termenung di depan meja kerjanya.
Jari-jarinya menyentuh bingkai foto lama, foto dirinya dan almarhum ayahnya yang sedang bersalaman dengan kakek Niken. Sebuah janji lintas generasi yang kini menjelma menjadi beban cinta yang rumit. Ia mencintai Niken, tapi ia tahu, rasa itu tak cukup jika tak dibalas dari hati yang rela. Ia bisa membuat rakyatnya bahagia, tapi tak mampu menjamin kebahagiaan gadis yang akan ia nikahi. Dan itu menyakitkan, teramat menyakitkan bagi seorang pria yang terbiasa memegang kendali. Ketakutan Niken semakin memuncak saat ia menemukan undangan pertunangan sudah dicetak dan siap disebar. Wajahnya berdampingan dengan Mas Lindra, tersenyum dalam foto yang bahkan tidak ia ketahui kapan diambil. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri. Tak tahan dengan tekanan yang terus menjerat, malam itu Niken berlari keluar dari rumah dinas, berjalan kaki di tengah dinginnya malam Tuban. Ia butuh udara, ia butuh suara hatinya sendiri, bukan gema dari ambisi orang lain. Namun belum jauh ia melangkah, suara mesin mobil terdengar dari belakang. Lindra turun tergesa, menyusulnya tanpa protokol, tanpa ajudan. "Niken," panggilnya dengan napas terengah. Saat ia mendekat, Niken menangis. "Kenapa kamu terus bertahan kalau kamu tahu aku ini ketakutan?" Tanyanya putus asa. Lindra terdiam. Lalu perlahan, ia meraih tangan Niken, menggenggamnya erat. "Karena aku juga takut kehilangan kamu sebelum sempat menunjukkan bahwa cintaku padamu bukan paksaan." Tangisan Niken pecah. Di tengah jalan kecil itu, di bawah lampu jalan yang redup, dua hati saling mengakui ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan. Niken memeluk Lindra, bukan karena pasrah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tahu Lindra tidak berniat mengurungnya. Ia hanya tak tahu cara mencintai gadis yang sedang melawan nasibnya sendiri. Lindra mengusap rambut Niken dengan lembut. "Kita bisa mundur, kita bisa batalkan semuanya, tapi aku akan tetap mencintaimu. Bahkan jika kelak kamu memilih bukan aku." Kalimat itu menusuk hati Niken seperti belati yang tajam namun lembut. Ia tak pernah menyangka akan didampingi oleh seorang pria yang lebih memilih kehilangan cinta daripada memaksakan cinta itu hidup dalam keterpaksaan. Malam itu mereka kembali ke rumah tanpa kata. Tapi langkah Niken terasa lebih ringan. Ketakutannya memang belum hilang, tapi setidaknya ia tahu, ia tidak sendiri. Di sampingnya ada Lindra, yang meski dibalut kekuasaan, tetap mampu bersikap sebagai manusia biasa yang takut, ragu, namun tetap mencinta dengan cara paling jujur. Dan di tengah malam yang sunyi, Niken menulis satu kalimat di buku hariannya. "Cinta sejati mungkin tidak datang dengan gempita, kadang ia muncul dalam bentuk ketakutan yang saling dipeluk, lalu dijaga bersama." Pagi itu, dunia Niken dan Mas Lindra seketika jungkir balik. Sebuah akun gosip besar memposting foto-foto mereka berdua tengah fitting baju pengantin di sebuah butik eksklusif. Captionnya provokatif, "Calon pengantin rahasia. Bupati Tuban dan pesinden muda Niken Salindri segera menikah." Dalam hitungan jam, nama mereka menjadi trending topik. Ribuan komentar membanjiri, sebagian memuji, sebagian mencibir, dan sebagian lainnya menyebarkan fitnah yang menusuk hati. Niken yang baru terbangun dari tidur malam yang nyenyak mendapati ponselnya tak berhenti bergetar. Puluhan pesan masuk dari rekan-rekan sesama seniman, bahkan dari penggemar yang dulu mendukungnya. Sebagian bertanya, sebagian menuduhnya sebagai perempuan ambisius yang menjual suara demi jabatan dan kekayaan. Tangannya gemetar saat membaca komentar itu. Air matanya jatuh, bukan karena malu, tapi karena dunia terlalu kejam menilai tanpa tahu kebenaran. Sementara itu, Mas Lindra langsung mengadakan rapat terbatas. "Ini bukan kebocoran internal biasa," tegas ajudannya. "Ada yang sengaja menjatuhkan citra Anda menjelang deklarasi kebijakan publik minggu depan." Tapi Lindra hanya diam. Ia tak peduli citranya sebagai bupati, yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana keadaan Niken. Apakah gadis itu masih kuat berdiri di tengah badai yang ia sendiri tak mampu redam? Tak lama, sebuah video lama beredar, potongan video saat Niken menangis di acara keluarga besar. Narasi yang disisipkan menyatakan bahwa Niken sebenarnya menolak lamaran itu dan dipaksa menikah demi politik. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari sekadar perjodohan. Namun publik kadung menelan mentah-mentah drama itu. Di balik layar, ada kekuatan besar yang mencoba meruntuhkan fondasi hubungan mereka. Niken mengurung diri di rumahnya. Ia tak ingin bertemu siapapun, bahkan orang tuanya sendiri. Ia merasa malu, terhina, dan marah. Bukan hanya karena dirinya difitnah,
tapi karena cinta yang baru saja ia mulai percaya, kini harus tertunda. Ia bahkan mulai berpikir untuk mundur total dari pertunangan. Mungkin cinta kami memang tak seharusnya dilahirkan di tengah sorotan dunia, batinnya getir. Namun di tengah keterpurukan itu, Mas Lindra datang sendiri ke rumahnya. Tanpa ajudan, tanpa pengawal, tanpa seremoni. Hanya seorang pria dengan wajah letih dan mata yang menyimpan luka. Aku bisa diamkan semua fitnah itu, tapi aku tak bisa diam kalau kamu mulai ragu padaku, ucapnya lirih. Niken hanya memandangi Lindra dengan mata sembab. Aku tak ragu padamu, aku ragu pada dunia yang tak membiarkan kita mencintai dengan tenang. Lindra mendekat dan memegang tangan Niken. Kita bisa tunda semuanya, pertunangan, pernikahan, apapun. Aku tak ingin kamu tersakiti hanya demi mengejar tanggal. Tapi satu hal tak akan kutunda, mencintaimu. Kalimat itu membuat dinding hati Niken yang retak nyaris roboh. Ia tak berkata sepatah pun, tapi ia tahu, hatinya tak lagi sendiri. Walau seluruh dunia menjatuhkan mereka, ada satu cinta yang tetap bertahan. Maka malam itu, keputusan besar pun dibuat. Lewat konferensi persingkat, Mas Lindra menyampaikan penundaan pertunangan demi menjaga kesehatan mental calon pasangannya. Di layar televisi, ia berkata dengan suara tegas, lebih baik kami menunda, daripada menikah hanya untuk memuaskan publik. Kami ingin cinta ini tumbuh dalam tenang, bukan dalam tekanan. Dan seluruh ruangan sunyi. Tapi di balik layar, dua hati yang nyaris roboh kini saling menopang dengan cinta yang makin menguat. Senja menyapu langit Tuban dengan warna jingga tembaga yang indah namun sendu. Di sebuah pendopo tua yang disulap menjadi ruang latihan pribadi, Niken duduk sendiri di tengah lantai kayu. Angin menerbangkan helaian selendang di pangkuannya, sementara gamelan sayup terdengar dari kejauhan. Malam ini, ia diminta tampil untuk terakhir kalinya sebagai seorang gadis, sebelum esok hari resmi menjadi istri seorang bupati. Namun bukan itu yang membuat dadanya sesak, melainkan kesadaran bahwa ini akan menjadi tariannya yang terakhir sebagai dirinya sendiri, sebelum hidupnya berubah selamanya. Busana kebaya ungu keemasan yang dikenakannya malam itu bukan sekadar pakaian, tapi simbol perpisahan. Setiap gerakan tubuhnya diiringi kenangan masa lalu, saat ia pertama kali tampil di panggung desa, saat suaranya pecah karena gugup, saat sang kakek memeluknya sambil berkata, "Kamu akan jadi cahaya bagi tradisi kita." Kini semua kenangan itu mengalir dalam setiap gerakan tangannya, setiap kibasan selendangnya, setiap langkah kakinya yang mantap, meski hati di dalamnya berkecamuk. Para tamu mulai berdatangan. Tak banyak, hanya keluarga inti dan beberapa tokoh budaya. Mas Lindra duduk paling depan, mengenakan beskap abu-abu tua, tak henti memandangi perempuan yang akan ia nikahi. Namun kali ini, tatapan itu penuh ketundukan, bukan sebagai bupati, bukan sebagai lelaki yang sedang mengklaim, tapi sebagai seorang pria yang sedang belajar melepas dan menerima. Dan saat Niken mulai menari, semua orang terdiam. Bahkan angin pun seolah berhenti. Niken menari bukan untuk menghibur, tapi untuk berpamitan. Setiap lirikan matanya membawa kesedihan yang terbungkus keanggunan. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum, seolah ingin berkata pada dunia, "Aku ikhlas, meski tak sepenuhnya rela." Dan di tengah tarian itu, tanpa aba-aba, Mas Lindra berdiri dan perlahan berjalan ke tengah panggung, di hadapan semua orang. Semua tamu terkesiap, beberapa ingin menghentikan, tapi Mas Lindra mengangkat tangannya pelan. Ia berdiri sejajar dengan Niken, lalu menunduk dan menyatukan tangannya dengan selendang Niken. Sebuah simbol sakral dalam tradisi lama, pengakuan bahwa ia menerima Niken bukan sebagai properti, tapi sebagai jiwa yang utuh. Dan Niken, dengan air mata yang jatuh perlahan, melanjutkan tariannya, kali ini bukan sendirian. Dalam diam yang menggema, mereka berdua menari. Tak seperti sepasang kekasih yang sedang memamerkan asmara, tapi seperti dua insan yang sedang merangkul luka dan harapan secara bersamaan. Dunia terasa sunyi, dan hanya getaran cinta yang melingkupi ruang itu. Beberapa tetua meneteskan air mata. Mereka tahu, ini bukan tarian biasa. Ini adalah bahasa hati yang tidak bisa diucapkan lewat kata-kata. Ketika musik berhenti, Niken dan Mas Lindra berdiri saling berhadapan. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai, hanya bisikan dari langit yang menyaksikan cinta mereka lahir dengan cara yang paling sunyi. Lalu Lindra berlutut, bukan untuk melamar ulang, tapi untuk meminta maaf. "Terima kasih sudah mau menari bersamaku, di dunia yang kadang tidak adil ini," ucapnya lirih.
Niken tersenyum di tengah tangisnya, lalu menjawab, jika malam ini adalah tarian terakhirku sebagai gadis, maka besok aku siap menjadi istrimu, sebagai diriku yang baru. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa cinta sejati tak selalu datang lewat pelaminan mewah, melainkan lewat tarian diam yang penuh kejujuran dan keberanian untuk saling menerima, meski dunia terus menguji. Hari itu akhirnya tiba. Di pendopo agung Tuban yang megah, bunga melati dan mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan. Undangan resmi sudah tersebar ke berbagai kalangan, pejabat, tokoh adat, budayawan, hingga awak media nasional. Niken mengenakan kebaya putih berpayat perak, begitu anggun hingga membuat semua mata terpana. Tapi hanya orang yang benar-benar mengenalnya yang tahu, senyum yang ia lemparkan dari balik cadar itu menyembunyikan tangis yang tak henti mengalir di dalam hati. Mas Lindra berdiri gagah dengan beskap berwarna gading. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai bupati, ia merasa seperti seorang anak kecil, tak punya kuasa atas apapun selain rasa cintanya yang tulus. Pandangannya menyapu kerumunan, mencari Niken. Dan saat pandangan mereka bertemu, waktu terasa berhenti. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semua hilang tertelan dalam haru. Proses ijab kabul berlangsung hikmat. Suara penghulu menggetarkan udara, disambut oleh ucapan, sah, yang bergema di seantero pendopo. Tepuk tangan pun pecah, senyum pun merekah, tapi di balik cadar tipisnya, Niken menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh, tak tertahan, bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu, dirinya baru saja menyerahkan seluruh hidupnya kepada lelaki yang dicintainya dalam diam dan luka. Di tengah resepsi yang meriah, diiringi musik gamelan yang mengalun syahdu, Niken hanya bisa duduk anggun di pelaminan. Setiap tamu yang bersalaman mengucapkan selamat dengan harapan dan doa, tapi Niken merasa hampa. Ia mencoba tegar, mencoba tetap tersenyum, tapi tangannya terus gemetar. Bukan karena ragu akan Lindra, tapi karena ketakutan masa depan yang belum tentu bisa ia genggam utuh. Salah satu momen paling menyayat terjadi ketika seorang penari kecil, murid Niken sendiri, menyerahkan seikat bunga dan berkata, "Semoga ibu bahagia meski tidak lagi bisa menari bersama kami." Hati Niken seketika hancur. Ia memeluk anak itu erat, lalu menunduk, menyembunyikan. Tangisnya yang pecah tak terbendung. Semua yang dulu ia kenal perlahan memudar, diganti oleh dunia yang belum tentu bisa ia cintai dengan cara yang sama. Mas Lindra melihat itu dari jauh, dan ia tahu, hari ini bukan hari bahagia bagi Niken, melainkan hari kehilangan. Ia ingin memeluknya, ingin berkata bahwa mereka bisa kabur malam ini juga. Tapi semuanya sudah terlanjur berjalan. Janji sudah diucapkan, dunia sudah menonton, dan cinta mereka kini milik publik. Tapi Lindra bersumpah dalam hati, jika aku harus menghabiskan hidupku untuk membuatnya bahagia, maka itulah tugas utamaku mulai hari ini. Malam semakin larut, resepsi perlahan usai. Para tamu pamit satu persatu, membawa pulang potongan kecil dari pernikahan yang mereka kira sempurna. Tapi di kamar pengantin yang megah itu, Niken duduk di dekat jendela, menatap bulan. Ia memegang tangan Lindra dan berkata lirih, "Terima kasih karena tidak memaksaku, tapi maaf jika aku masih butuh waktu untuk mencintai peran baruku." Lindra mengecup keningnya, lalu menjawab, "Kau tak perlu buru-buru. Aku akan tetap di sini, menunggumu, hari demi hari." Dan malam itu, di balik pelaminan mewah dan senyum resepsi yang dipaksakan, dua hati yang lelah memulai perjalanan baru. Bukan sebagai sepasang raja dan ratu di pesta rakyat, tapi sebagai dua manusia biasa, yang memilih bertahan di tengah cinta yang tak pernah mudah. 3 bulan setelah resepsi megah yang mengguncang jagat media, pendopo yang dulu penuh dengan suara tawa dan irama gamelan kini sunyi. Niken duduk di beranda belakang rumah dinas, mengenakan kain batik sederhana dan rambut dikuncir rendah. Hari-harinya kini diisi dengan diam, membaca buku tua, atau menulis puisi yang tak pernah dipublikasikan. Ia masih tersenyum setiap kali ada tamu datang, tapi senyum itu seperti ukiran di kayu tua, indah, namun kaku dan tak bernyawa. Mas Lindra pun berubah. Ia tidak pernah memaksakan apapun sejak malam itu. Ia pulang kerja lebih awal, selalu membawa bunga, atau makanan kesukaan Niken, berharap bisa membuat istrinya tersenyum tanpa alasan. Tapi malam demi malam, mereka lebih banyak duduk bersebelahan dalam diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama, hanya dua orang yang masih saling menunggu, dalam sunyi yang mengiris. Sampai suatu pagi, Niken tiba-tiba berkata pelan, "Aku ingin kembali ke panggung."
Suara itu mengejutkan Lindra yang tengah membaca koran di meja sarapan. Matanya terangkat perlahan, seolah takut Niken akan berubah pikiran. Tapi yang ia lihat adalah pandangan tegas dari seorang perempuan yang mulai menemukan dirinya kembali. Bukan untuk menolakmu, tapi agar aku tak kehilangan diriku sendiri, lanjutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Lindra tersenyum dengan hati lega. Maka malam itu, Niken kembali berdiri di panggung kecil milik sanggar seni tempat ia dulu belajar. Bukan sebagai istri bupati, bukan sebagai wanita terpandang, tapi sebagai Niken Salindri, pesinden muda yang pernah berjanji untuk menjaga warisan budaya dengan suaranya. Lindra duduk paling depan, tak mengenakan seragam dinas, hanya batik biasa dan wajah penuh bangga. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki seluruh hidup pasangan, tapi membiarkan mereka tetap menjadi diri sendiri. Namun kehidupan tak pernah seramah yang diharapkan. Di tengah sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, Niken mulai merasa pusing. Tubuhnya limbung. Lindra yang melihat itu langsung meloncat ke panggung, menangkapnya sebelum jatuh. Penonton panik, suasana berubah mencekam. Malam yang seharusnya jadi selebrasi justru menjadi malam yang membangkitkan ketakutan baru. Niken dilarikan ke rumah sakit dalam pelukan Lindra yang tak berhenti berbisik, "Bertahanlah, sayang, bertahanlah." Dokter keluar dengan wajah tegang. Kondisinya stabil, tapi ada kejutan, katanya. Semua menahan napas. Ibu Niken positif hamil. Lindra terdiam, menatap pintu ruang rawat dengan mata berkaca-kaca. Ada haru, ada bahagia, tapi juga ada ketakutan. Apakah Niken cukup kuat? Apakah ini anugerah, atau ujian berikutnya? Beberapa hari kemudian, Niken terbangun di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum lemah saat melihat Lindra tertidur di kursi, masih memegang tangannya erat. Ia membisikkan, "Mungkin Tuhan memang menulis jalan kita penuh tikungan, tapi aku siap menjalaninya. Denganmu." Dan Lindra, dengan mata berkaca-kaca, hanya menjawab, "Akhir yang dulu kau tak rencanakan, mungkin justru awal dari kisah cinta kita yang sesungguhnya." Di luar jendela rumah sakit, pagi perlahan menyingsing. Matahari terbit dengan malu-malu, seperti cinta mereka, tidak datang dengan gegap gempita, tapi tumbuh perlahan dari luka, ketakutan, dan keberanian untuk tetap saling menggenggam, meski semesta tak selalu berpihak. Itulah akhir dari kisah cinta yang tak biasa, antara takdir dan pilihan, antara luka dan kesetiaan. Niken dan Mas Bupati Lindra telah mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia, tapi tentang keberanian untuk bertahan, bahkan ketika dunia menolak. Kalau kalian ikut merasakan haru dan ketegangan dalam cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah cinta yang dijodohkan bisa berubah menjadi cinta sejati? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kisah viral, dramatis, dan penuh inspirasi lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama tahu saat episode baru tayang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena cinta, tak selalu datang dengan rencana, tapi bisa tumbuh dari keberanian untuk saling memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.